Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kita pada Allah di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah di pertemuan ini dan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu sebab-sebab diharamkan dalam jual beli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagai seorang muslim dan sebagai spirit dari puasa, hendaknya kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah masalah harta. Karena dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kelak akan datang pada manusia itu satu zaman di mana orang sudah tidak peduli halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin." Akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli dari mana mereka dapat harta, apakah didapat dari yang halal atau didapat dari yang haram. Padahal kelak harta kita ini pertanggungjawabannya lebih berat daripada yang lain, karena harta kita akan ditanya oleh Allah dari dua sisi. Dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, di mana beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbi hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba di hadapan Tuhannya pada hari kiamat hingga akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Anda dikasih umur oleh Allah dari mulai yang kita pertanggungjawabkan usia balik sampai kita mati, itu akan ditanya oleh Allah secara global untuk apa kita gunakan. Kemudian wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apa yang sudah ia amalkan. Jadi kalau kita ini sudah mengkaji ilmu, tahu apakah kita amalkan atau tidak. Kalau tidak kita amalkan padahal itu kebaikan, maka itu akan jadi bumerang bagi kita. Jadi akan jadi bumerang bagi kita. Jadi hujjatun alaina, sebagai bumerang bagi kita, bukan sebagai hujjah lana. Ilmu itu akan menjadi pembela kita itu ketika ilmu kita amalkan. Kita amalkan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapat, kemana ia belanjakan. Jadi harta ditanya dua sisi, dari mana kemana. Sehingga apa? Sehingga yang selamat cuma satu, mendapatkan harta dari yang halal, dibelanjakan untuk yang halal. Maka selebihnya maka masih berdosa. Kemudian yang keempat adalah wa an jismihi fi ma ablahu, tentang jasmaninya untuk apa ia gunakan. Kita dikasih panca indera yang sempurna,
jasmani yang sehat, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka ini harusnya menjadi perhatian terkhusus harta. Pertanyaannya adalah dua, dari mana ke mana. Oleh karenanya pertanggungjawabannya itu berat, maka orang-orang kaya itu masuk surganya lebih belakangan daripada orang miskin. Dalam satu riwayat itu orang miskin itu sudah 500 tahun sebelumnya masuk, sedangkan orang kaya baru datang. Dalam redaksi hadis yang lain, 40 tahun orang miskin mendahului dari orang kaya untuk masuk surga. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya banyak. Dari dua hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Maksudnya adalah orang pertama miskin masuk surga dengan orang kaya terakhir masuk surga itu jaraknya 500 tahun. Sedangkan orang miskin terakhir masuk surga dengan orang kaya pertama masuk surga jaraknya 40 tahun. Sehingga dua hadis itu bisa diamalkan bareng. Tapi intinya orang miskin lebih dulu untuk masuk surga. Lebih dulu masuk surga itu tidak identik derajatnya tinggi, tidak. Karena derajat itu tergantung nanti dari sejauh mana amalnya. Ya kan begitu. Orang miskin amalnya dikit ya tetap di level bawah, ya tidak bisa naik level atas, ya kan begitu. Orang kaya belakangan tapi kan levelnya tinggi, dia banyak amalnya, ya dia level atas, ya jadi kayak gitu. Tapi cuma datangnya belakangan. Karena apa? Harus mempertanggungjawabkan harta tersebut. Untuk mendapatkan harta, diantara caranya itu atau sebab kepemilikan dalam Islam banyak. Di antara sebab kepemilikan itu adalah apa? Karena adanya transaksi jual beli. Ya, sebab memiliki itu kan banyak. Bisa karena hibah, bisa karena warisan. Anda dapat harta karena warisan, ya kan begitu. Itu sebab kepemilikan. Sekarang orang bisa memiliki itu diantaranya adalah dalam Islam disediakan, yaitu namanya jual beli. Prinsipnya jual beli itu bahwasanya jual beli adalah mubadalatul mal bil mal litamlik, yaitu tukar menukar suatu barang dalam rangka untuk kepemilikan, ya. Dan ini diperbolehkan secara syariat. Landasannya apa? Landasannya Al-Quran, hadis Nabi, ijma, dan dalil nalar. Kalau Al-Quran seperti firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, seluruh jual beli halal asal. Karena Allah mengungkapkan dan al-bai', alnya itu kalau ilmu nahwunya, alnya itu lil istighraq, artinya adalah mempunyai arti kul, yaitu seluruh. Dan Allah menghalalkan seluruh jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan semua riba. Nah ini adalah apa? Ini dalil yang dipakai oleh para ulama menunjukkan bahwa ini menunjukkan kebolehan transaksi jual beli secara umum. Begitu pula hadis Nabi. Kita ambil contoh banyak sekali hadis. Kita ambil salah satu contoh hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau menuturkan su'ilan Nabi SAW ya an ayil kasbi at-tiyab. Rasulullah pernah ditanya ya tentang pekerjaan apakah yang baik itu wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Setiap hasil karya seseorang, baik berupa pekerjaan ataupun produksi, ya, jadi hasil karya seseorang dari hasil karya tangannya, baik pekerjaan, ya, Anda jadi pegawai. Kalau produksi berarti Anda jadi produsen, ya kan begitu. Yang itu baik maka apa? Maka itu adalah pekerjaan yang baik, ya kan begitu. Kemudian wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap yang namanya apa? Jual beli yang baik. Rasul sini menggabungkan antara produksi ya dengan yang namanya konsumsi, ya kan begitu. Maka Pak Rasul menjelaskan bahwa ada kalanya pekerjaan itu dari produksi,
kita memproduksi, menghasilkan karya. Ada kalanya pekerjaan itu adalah apa? Konsumsi, kita jual beli, ya kan begitu. Maka apa? Maka ini adalah bagian cara mendapatkan harta, dan ini yang diperbolehkan oleh syariat, diakui langsung oleh Al-Quran, diakui langsung oleh hadis. Dan ijma telah terjadi kesepakatan dari para ulama dari generasi sahabat sampai sekarang bahwa jual beli itu secara umum boleh. Sehingga kaidah dalam jual beli itu dijelaskan oleh para ulama, al aslu fil muamalat wat tijarat itu al hillu ya wal ibahah illa ma harramahu syar. Asal hukum muamalah dalam masalah harta, hukum asalnya jual beli itu halal dan boleh. Jadi halal dan boleh kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Maka oleh karena itu, karena asalnya jual beli itu boleh, maka yang perlu kita ketahui itu yang tidak boleh. Kalau Anda tahu yang tidak boleh, berarti selebihnya boleh. Nah, jadi gitu. Maka umat Islam itu melalui karya ulama sudah menjelaskan ya sebabnya jual beli itu tidak boleh itu apa saja. Kalau rinciannya itu memang banyak, kita ngapal mumet gitu ya, tapi minimal kita paham kaidah dasarnya. Jadi kaidah dasarnya. Maka yang kita bahas yang pertama itu adalah apa? Kapan suatu transaksi jual beli itu jadi haram, jadi terlarang? Yang pertama, ketika seseorang bertransaksi pada barang yang haram hukumnya. Ketika kita memperjualbelikan barang yang haram hukumnya, maka apa? Maka transaksi jual beli itu menjadi haram. Ya. Contohnya apa? Contohnya menjual minuman keras, menjual bangkai, itu kan haram datnya. Jadi haram datnya. Kemudian apa? Menjual babi, ya kan, bukan memakan babi aja, tapi menjual babi. Mungkin orang bisa jadi, aku kan gak makan daging babi, aku cuma ternak babi. Nggih sami mawon. Ya, itu juga haram. Menjual berhala. Nah, jadi menjual berhala ini haram. Dan ini sudah jelas, karena ini adalah haram datnya. Sehingga baginda Rasulullah SAW itu ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Telah diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Jadi bangkai itu datnya haram, sehingga Anda apa-apain ya haram. Waddam, darah, yaitu darah sembelihan yang mengalir dari sembelihan. Waktu kurban semua Anda nyembelih, darahnya Anda kumpulkan, Anda bekukan, jadilah dideh, yang itu. Yang ini di Cilacap masih banyak diperjualbelikan, pasar Kesugihan, pasar sini mana ini Wagean, ini masih ada, itu haram. Walaupun dohirnya ya enak gitu ya, jadi itu, tapi haram. Walamul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu haram. Jadi haram datnya, sudah jadi haram datnya, maka haram diperjualbelikan. Begitu pula di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sudah jelas. Ya, di situ juga hampir sama dengan ayat ini, diharamkan itu semuanya. Sehingga ditransaksinya kan pun haram. Sehingga dipertegas oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, ya, sesuatu itu zatnya haram, maka harrama thamanahu. Allah mengharamkan ya hasil jual belinya. Jadi hasil jual belinya haram. Jadi kalau udah sesuatu itu haram, ya zatnya
hasil jual belinya pun haram. Ya, sehingga apa? Nggak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan jual beli khamr, ya, jual beli bangkai, jual beli babi, wal asnam dan berhala. Ini jelas. Maka apa? Maka ini tidak boleh ya kita lakukan. Contoh yang lain apa, ma'asyiral muslimin? Contoh yang lain adalah jual beli anjing, jual beli kucing. Nah, ini walaupun ada khilaf nanti para ulama terkait tentang kucing, ya, dan anjing. Tapi anjing untuk apa? Kan gitu. Jadi jual beli anjing dan kucing secara kaidah umum maka itu adalah terlarang. Kenapa terlarang? Karena ada nas, ada dalil, ada tag dari hadis Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam wa samanil kalb. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang tentang hasil dari jual beli darah dan hasil dari jual beli anjing. Ya, walaupun nanti para ulama menjelaskan, ada yang membawa dalil ini anjing ini umum mutlak. Kenapa? Gak boleh diperjualbelikan. Nanti ada yang mengecualikan, oh masih boleh kalau andai kata memang lil hajah, untuk kebutuhan, karena secara kaidah umum memang kita tidak boleh merawat anjing kecuali ada kondisi di mana kita harus merawat anjing dan itu diperbolehkan oleh syariat. Seperti adalah apa? Anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk menjaga atau pertanian, anjing untuk menjaga binatang ternak, ya kan itu, anjing untuk berburu, ya kan itu. Itu masih dikecualikan. Karena apa? Karena di situ masih ada manfaatnya. Atau anjing yang digunakan untuk kemanfaatan tugas seperti polisi, ya kan begitu, anjing pelacak. Maka apa, sebagian ulama masih membolehkan. Karena apa? Karena melihat di situ ada hajat, ada suatu kebutuhan yang mendesak. Tapi secara kaidah umum ya kembali kepada hukum asal. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang masuk kategori hajat mulihah. Dan dalam kaidah fikih itu disebutkan al-hajah tunazzalu manzilatat darurah. Suatu hajat yang penting itu didudukkan seperti kondisi darurat. Seperti kondisi darurat. Dan kondisi darurat itu membolehkan, ya kan begitu. Nah, ini adalah sebagian ulama. Tapi nas umumnya bahwasanya anjing, ya, maka hukumnya hasil jual belinya adalah haram, kan begitu. Dalam hadis yang lain riwayat Ashabus Sunan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wasinnau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli kucing. Sinnau atau kid. Maka apa? Maka ini adalah kaidah umumnya, kucing pun tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun tetap ada yang mengucapkan para ulama, ketika memang kita tidak bisa memiliki kucing tersebut dan di situ ada kemanfaatan. Contohnya apa? Oh, kita istilahnya apa? Ini kucing Persia semua. Kita hanya bisa mendapatkannya dengan membeli. Maka sebagian ulama membolehkan. Ya, karena apa? Karena ada hajat, kan begitu. Tapi secara kaidah umum ya tidak boleh. Ya, nah kita kalau ya memakai kaidah umum ya lebih baik ya nggak usah jual beli kucing lah. Ya, jual beli dages menduan aja laris. Ya, ngapain kita jual beli ya kucing? Ya, jadi kayak seperti itu. Bahkan jual beli dages karo menduan itu bisa ngalahkan gajinya bupati. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Inilah satu kaidah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini terkait tentang kenapa jual beli itu terkadang terlarang, diharamkan, karena yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung dengan kaidah-kaidah yang lain. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.